Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan juga para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Pada kajian online ini kita akan membahas bagaimana nikmatnya ketika kita mendapatkan keistiqomahan dari Allah SWT. Bagaimana kita nikmatnya bisa beribadah sepenuh hati, dengan khusyuk, dengan fokus, seperti pada bulan-bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, Allah memberikan maghfirah insya Allah kepada kita dengan ibadah yang terbaik bagi kita tadi, mengabulkan doa-doa kita, dan juga kemudian memberikan predikat sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yaitu orang yang semakin dekat dengan Allah SWT. Kalau kita sebutnya ring, itu kita berada di ring 1, misalnya seperti itu. Kalau kita sebagai orang Islam mungkin biasa Muslim, kita masih ada di ring yang cukup jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan itu, lalu pertanyaannya bagaimana kita menjaga semuanya itu di luar bulan Ramadan, dari mulai Syawal dan seterusnya. Apakah kita bisa istiqomah terkait dengan iman, takwa, kenikmatan ibadah? Kita bisa melakukan mulazamatul ibadah, terus menerus ingin beribadah kepada Allah SWT. Istiqomah adalah sesuatu yang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Banyak sekali kita lihat contoh ulama-ulama yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dalam iman dan takwa. Walaupun memang berat. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapati ayat tentang istiqomah ini, rambut beliau sampai beruban. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan bahwa Abu Bakar melihat, "Ya Rasul, engkau beruban." "Iya betul Abu Bakar, aku beruban karena aku mendengarkan ayat-ayat tentang istiqomah, surat Hud, ya, surat Naba dan lain-lain yang terkait dengan surat-surat yang menjelaskan tentang keistiqomahan. Salah satunya adalah surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya Rasulullah, istiqomahlah engkau. Ya, istiqomah itu tegak, lurus, kokoh, ya, tidak belok-belok, tidak lembek, ya, tidak melenceng, ya, terhadap apa semua yang aku perintahkan kepadamu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, berat sekali. Waman taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu, yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jamaah sekalian, itu Rasulullah sampai berubah, apalagi dengan kita. Harusnya Rasulullah itu semua apa yang diperintahkan Allah sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Kalau kita banyak kurangnya, banyak tidak melakukannya, kalaupun melakukannya tidak sempurna. Sholat kita belum bisa khusyuk seperti Rasulullah. Puasa kita belum bisa totalitas khawasul khus, seperti yang sampaikan Imam Ghazali. Puasanya orang yang super khusus, yang benar-benar bisa mengendalikan nafsu kita, bukan hanya sekedar fisik kira, tapi juga nafsu kita sudah lakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana agar kita ini bisa senantiasa istiqomah? Nah, tentu kita membutuhkan motivasi. Apa keutamaan orang yang istiqomah? Nah, keutamaan orang yang istiqomah ini tentu sangat banyak. Ya, kalau kita bahas singkat saja dalam kajian yang singkat ini, dalam surat Al-Fussilat ayat 30, ayat 31. Sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiruu bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jamaah sekalian, ayat ini menyampaikan sungguhnya innal ladzina qalu, yang orang-orang yang mengatakan rabbunallah, ya Allah itu adalah Tuhan kita, tsumastaqom, kemudian dia istiqomah, tegak, lurus, tidak bengkok, tidak lembek, maka akan turun tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun malaikat ini yang dia akan menghibur kita, menguatkan kita, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Para mufassir menjelaskan ketika salah satunya adalah ketika kita sakaratul maut,
dalam kondisi istiqomah, maka malaikat-malaikat ini akan mendampingi kita. Jangan takut, jangan sedih, ya. Insya Allah akan dalam kondisi husnul khotimah. Karena ketika sakaratul maut itu godaan setan begitu dahsyat, ingin menjerumuskan kita dalam kekafiran. Ulama yang lain mengatakan ini berlaku secara umum, yaitu malaikat akan mendampingi kita untuk terus mengajak kepada kebaikan-kebaikan, menjaga kita dari keburukan-keburukan, godaan setan dan seterusnya. Dan seterusnya di ayat itu menjelaskan bagi orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang diminta di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta akan dipenuhi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dunia, apa yang kita inginkan, rumah yang indah, perhiasan yang melimpah, harta yang banyak, sehat walafiat, keluarga yang luar biasa utuh, ya, istri-istri atau suami-suami yang menawan dan seterusnya. Semua keinginan-keinginan kita akan dipenuhi. Kenikmatan dunia yang sekarang ini kita rasakan tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan yang ada dalam surga nanti. Nah, ini motivasi. Lalu bagaimana agar kita ini bisa istiqomah? Pertama, tentu kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berdoa, ya Allah, agar kita ini berikan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Ini hati itu kan dibolak-balikan. Para ulama mengatakan hati kita itu seperti telur di atas tanduk, ya, telur di atas tanduk yang goyang-goyang. Maka ketika kita ingin istiqomah dalam kondisi diam, kita harus doa kepada Allah nih. Kalau enggak, kita goyang-goyang dan akhirnya jatuh. Seperti telur yang jatuh dari tanduk maka akan pecah. Itulah hati kita. Kita selalu mohon, hati kita ini lemah, ya Allah, hamba ini lemah. Doa dengan bahasa Indonesia juga bisa. Bisa juga dengan doa-doa yang dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, kita mohon, ya Allah, jangan kau kembalikan lagi ini kepada kafiran dalam perbuatan dosa setelah kau memberikan kenikmatan iman yang begitu indah. Doa, ya Allah, lindungilah dari godaan-godaan syaitan. Terus perbanyak doa. Yang kedua adalah terus isi hati kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dimaksud adalah zikir yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam surat Al-Imran 190 191 yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'udan 'ala junubihim, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya dalam setiap aktivitas kita selalu ingat Allah. Dikit-dikit baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berjalan bismillahirrahmanirrahim, mau baca bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah. Ketika kita sedikit melakukan dosa, astagfirullah, astagfirullah, naudzubillah dari godaan-godaan setan, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fastaghfirlah. Ketika setan mulai menggoda kita, naudzubillah, ya Allah lindungilah, dan seterusnya, sehingga hati kita ini senantiasa. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka tentu kita akan terseret kepada pengaruh-pengaruh yang lain. Al-Quran itu seperti magnet. Ya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, begitu magnet ini kuat, kita akan rajin membacanya, menghayati arti-artinya, makna-maknanya, dan kemudian kita akan bersemangat untuk mempraktekkan, mengamalkan, dan kemudian mengajarkan. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Al-Quran bukan menjadi orang-orang yang justru sombong dengan ilmunya tadi, tapi justru semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun. Dia sujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca tasbih, bersyukur kepada Allah, dan dia wahum la yastakbirun, dan tidak sombong. Inilah tanda-tanda orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain disebutkan tanda orang yang dekat dengan Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambungnya jauh dari tempat tidur, dia banyak sholat tahajud, banyak sholat, dan dia berdoa dengan khusyuk, dan dia banyak berinfak untuk membantu orang-orang sekitar kita. Yang keempat adalah penting sekali menjaga lingkungan. Maka ibaratnya air, ya, maka air ini harus disaring dengan saringan-saringan yang baik. Ketika air ini bercampur dengan kotoran, entah itu kotoran yang berupa kotoran manusia, kotoran hewan, semak-semak dan segala macam, maka air ini akan menjadi keruh. Sama dengan kita.
maka jagalah lingkungan, mencari pihak-pihak yang baik. Seperti kisah ketika seorang yang sudah membunuh 99 orang dan dia ingin bertobat, singkatnya bertemu dengan seorang ulama yang dia diberikan kesempatan untuk bertobat, ya setelah akhirnya disempurnakan membunuh 100 orang karena disebutkan dia tidak bisa bertobat kepada Allah. Dia disuruh pergi ke sebuah tempat yang jauh, yang di situ bertemu dengan orang-orang yang baik. Qadarullah, di jalan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwa lingkungan, teman adalah sesuatu yang penting untuk menjaga keimanan kita. Teman yang baik maka akan mengarahkan kepada kebaikan. Teman yang buruk sedikit demi sedikit akan memengaruhi hal-hal yang buruk, kecuali kita menjadi orang-orang yang hebat dan ingin mendakwahi mereka, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Program dakwah kita kepada orang-orang seperti itu maka tentu akan sangat baik. Demikian tadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Tidak perlu kita beruban walaupun kita sudah pada beruban ya ketika membicarakan tentang istiqomah ini. Ya, mudah-mudahan keseriusan kita pada istiqomah ini menjadikan kita istiqomah sampai hari akhir, sampai ajal kita dijemput dan kita bertemu bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Dijauhkan kita dari siksa kubur, dijauhkan kita dari siksa neraka Jahannam tentunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.